Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang, mungkin terasa akrab dan cukup menantang buat sebagian dari kita, yaitu perasaan adanya jarak emosional yang perlahan-lahan muncul dalam hubungan. Wow, kalimat pembuka yang kuat banget ya. Coba deh kita renungkan sejenak. Perasaan itu nyata, sakitnya juga nyata. Tapi kalimat ini seolah-olah ngasih kita secercah harapan. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita coba yuk lihat perasaan ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Ini bukan sebuah vonis, tapi sebuah sinyal. Penting banget buat kita akui ini dulu. Perasaan gundah, canggung, atau mungkin merasa sendirian padahal lagi bareng pasangan, itu semua valid dan itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan tentu saja, pikiran pertama yang sering banget mampir di kepala kita adalah pertanyaan menakutkan ini kan? Rasa panik bisa dengan mudahnya mengambil alih dan membuat kita berpikir yang tidak-tidak. Nah, ini dia inti pesannya. Coba deh bayangkan, ini tuh kayak lampu peringatan di dashboard mobil. Lampu itu nyala bukan berarti mobilnya langsung hancur, tapi sebagai tanda kalau, hey, ada sesuatu yang butuh perhatian kita nih. Sekarang, setelah kita tahu ini adalah sinyal, gimana cara kita mengubah sinyal peringatan itu jadi sebuah titik awal, jadi sebuah peta untuk memulai perjalanan terhubung kembali? Kerangkanya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, kita akui dulu sinyalnya. Terus, coba kita pahami pesannya. Setelah itu, beranikan diri untuk ambil satu langkah kecil aja. Dan yang paling penting, jaga fokus kita ke tujuan utama, terhubung kembali. Jadi, apa dong langkah pertama yang paling penting itu? Jawabannya ada di sini. Inilah inti dari semua perbaikan hubungan. Kekuatan sebuah percakapan. Nah, yang menarik banget dari sini adalah definisinya. Kata jujur di sini bukan berarti menyakiti atau mengkritik habis-habisan ya, tapi lebih ke membuka diri, berani bilang, aku merasa, dan yang gak kalah penting memberi ruang bagi pasangan kita untuk melakukan hal yang sama. Lihat kan, gak perlu rumit. Kuncinya jangan mulai obrolan ini pas lagi stres atau buru-buru. Cukup mulai dengan satu kalimat sederhana misalnya, aku ngerasa kita kok agak jauh ya akhir-akhir ini, dan setelah itu bagian terpentingnya, diam dan benar-benar dengarkan. Mungkin kedengarannya simpel banget ya, tapi ada alasan psikologis yang dalam loh kenapa langkah ini begitu efektif. Yuk kita bedah. Ini bukan cuma sekedar nasihat biasa, tapi sebuah prinsip dasar dalam ilmu psikologi hubungan. Keterbukaan itu ibarat jembatan yang bisa menghubungkan kembali dua hati yang rasanya mulai menjauh. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Saat kita berhenti melihat satu sama lain sebagai musuh atau sumber masalah, dan mulai berbagi perasaan, kita mengubah posisi dari kamu lawan saya menjadi kita lawan masalah ini. Nah, itu beda banget. Tentu pasti ada rasa takut. Gimana kalau aku salah ngomong? Atau gimana kalau obrolannya malah jadi berantakan? Rasa takut itu wajar banget, dan bagian ini akan membahas soal itu. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lupakan soal nyari kata-kata yang sempurna. Tujuannya bukan buat menang argumen atau menyelesaikan semua masalah dalam satu malam. Tujuannya cuma satu, membuka kembali pintu komunikasi. Kalau ada satu hal yang perlu banget Anda ingat dari pembahasan kita kali ini, ya ini dia pesannya. Kemenangan sesungguhnya itu bukan pada kesempurnaan, tapi pada keberanian kita untuk mencoba lagi untuk memulai kembali proses membangun koneksi. Oke, sekarang kita bawa semua ini kembali ke diri Anda. Setelah memahami semua konsep ini, kira-kira apa langkah nyata yang bisa Anda ambil hari ini? Ini dia rangkuman singkatnya. Ingat ya, jarak emosional itu sinyal. Komunikasi yang jujur adalah alatnya. Dan koneksi bukan kesempurnaan, adalah tujuan akhirnya. Dan sebagai penutup, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Nggak ada jawaban yang benar atau salah, tapi dengan memikirkannya saja, itu bisa jadi langkah pertama Anda untuk membangun kembali jembatan yang mungkin terasa mulai rapuh itu.